Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan 23. Inilah pekan yang ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Karena di pekan ini ada sebuah laga yang akan menjadi sorotan, menjadi tontonan, menjadi fokus utama para pencinta bola tanah air. Bahkan mungkin akan disaksikan di Asia dan dunia. Sebuah laga yang bisa disebut laga derby Indonesia. Antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Laga yang udah bikin riweuh. Jauh sebelum laga ini digelar udah banyak saywar sana-sini, kontroversi sana-sini, dan juga intrik-intrik yang terjadi menyelimuti laga yang bisa dibilang El Clasico-nya Indonesia atau setara dengan El Clasico-nya di Spanyol. Nah, kenapa saya pakai baju wasit, bukan baju Persija ataupun Persib? Karena ya, ini laga derby Indonesia. Kenapa disebut derby Indonesia? Karena dua tim ini belum terdegradasi ya. Yang akan menjadi sorotan utama tentu saja di laga ini wasit. Karena sebuah laga yang super tensi panas seperti ini ya, kinerja wasit, kepemimpinan wasit sangat akan diperhatikan. Meskipun sudah dibantu dengan VAR. Maka di sini saya jadi penengah, jadi pemerhati wasit aja deh ya. Soal permainan sih ya, kami pikir dua tim ini juga seimbang lah ya. Yang menentukan adalah bagaimana wasitnya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana persiapan dua tim ini dan ada saywar intrik apa dari kedua pelatih, kedua kesebelasan, bahkan dari kedua kelompok supporter. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mendukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentu saja semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga super big match antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Inilah laga yang paling ditunggu di Liga Indonesia. Duel dua tim yang belum pernah terdegradasi sama sekali ya, alias bisa dibilang derby Indonesia. Dua tim tua, dua tim pendiri PSSI, dua tim paling berisik, dua tim yang supporternya awalnya bersatu tapi sekarang musuhan, padahal bosnya ya CS-an ya. Ya, laga panas pekan ke-23 antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Jauh sebelum laga ini dimulai, udah riweuh duluan nih. Saling saywar, saling ejek, saling sindir, dan lain-lain menyelimuti laga yang sebenarnya sih jarang menghadirkan banyak gol. Supporter Persija ngakunya tim gue nih yang paling tua, tim gue yang paling banyak trofi, 11 trofi cuy. Tim gue ini penguasa sepak bola Indonesia, dan lain-lain. Sementara supporter Persib ngakunya sekarang tim Aing yang paling tua, tim Aing berbintang 3, tim Aing penguasa Liga Indonesia alias Liga Resmi, dan lain-lain. Tapi inilah ya bumbu-bumbu penyedap laga antara Persija dan Persib. Jackmania dan Viking ini terus jadi pusat perhatian karena bentrokannya. Padahal jika kalian baca dalam sejarah sepak bola Indonesia, sejatinya supporter Persib dan Persija itu dulunya adalah satu. Sebab Bobotoh itu lahir di tahun 1930. Kala itu Persija ini belum memiliki banyak supporter. Baru sebatas artis-artis ibu kota aja yang menamakan mereka dengan Persija Fans Club. Ketika Persija Fans Club lahir, kelompok supporter pertama yang merangkul adalah Bobotoh, dan dua kelompok ini tuh berdampingan kemanapun juga. Di tahun 1993 lahirlah sekelompok supporter yang bernama Viking Persib yang target utamanya adalah pendukung penuh Persib alias Persib garis keras. Viking waktu itu berkoordinasi dengan Persija Fans Club dan lahirlah yang bernama Jackmania di tahun 1996. Uniknya, dua kelompok supporter ini berjalan bersamaan. Kemanapun Persija main, Viking dan Jackmania selalu ada. Begitu juga sebaliknya, ketika Persib main, Jackmania selalu hadir memberikan dukungan.
Kami pribadi nggak bisa menemukan ya artikel atau fakta yang nyata awal mula perseteruan antara Jackmania dan Viking, sebab media-media kala itu seperti dipecah belah. Media asal Jawa Barat seolah membenarkan atau menyalahkan Persija yang satu mengatakan Persija yang salah, sementara media asal Jakarta mengatakan justru pihak Persib yang salah. Tapi menurut penuturan beberapa dedengkot supporter Persib dan supporter Persija, ini tuh berawal di tahun 1999-2000. Saat itu Persib menjamu Persija di Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi yang tak mampu menampung 79.000 penonton yang masuk. Akhirnya penonton pun membludak dan tak bisa masuk ke stadion dan berdesak-desakan di luar Stadion Siliwangi. Disinilah munculnya gesekan antara oknum supporter Persib dengan oknum supporter Persija. Bahkan ada kabar dari media Jakarta, katanya ada 2 supporter Persija yang alami gegar otak akibat dikeroyok oleh oknum supporter Viking. Dan ini pun dibantah oleh pihak Viking. Kala itu bilangnya justru supporter Viking yang jadi korban, dan berbagai asumsi lain yang kami pun nggak pernah tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, tensi panas inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab di federasi dan operator dengan memanas-manasi 2 kelompok supporter ini sampai sekarang, dengan tujuan jika 2 kelompok supporter ini nggak akur, maka laga 2 tim ini akan selalu ramai dan menarik perhatian. Balik lagi ke pertandingannya. Jika bicara soal sejarah dan rekor pertemuan sejak era perserikatan, di situs Wikipedia tertulis ya, 2 tim ini tuh sudah bertemu sebanyak 179 kali, dengan catatan Persib menang 63 kali, Persija menang 52 kali, dan imbang 52 kali. Dan dari 179 pertemuan tadi sudah tercipta 249 gol, di mana Persija mencetak 122 gol, sementara Persib mencetak 128 gol di semua ajang. Catat ya, bukan cuma di Liga tapi di semua ajang. Jika kita bicara soal trofi, memang betul Persija lebih unggul dibanding Persib dengan 11 trofinya sejak era perserikatan. Sementara Persib sejak era perserikatan baru mengoleksi 8 trofi. Tapi sejak FIFA mengakui Liga Indonesia itu sebagai liga resmi di tahun 1994, Persija baru 2 kali rasakan gelar juara, yakni 2001 dan 2018. Tapi Persija cuma menaruh 1 bintang di atas logo, karena kalian tahulah ya, 2018 itu masih kontroversi. Sementara Persib sejak dari liga resmi itu sudah 3 kali angkat trofi juara, 94, 2014, dan 2024. Nah, di 5 pertemuan terakhir Persija ini cuma menang 1 kali, sementara Persib menang 3 kali atas Persija dan imbang 1 kali. Sebelum ke laga ini, di 5 pertandingan terakhir yang dijalani oleh Persija, Persija itu raih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Dan di laga terakhir, Persija justru dikalahkan 2-1 oleh Dewa United. Sementara Persib sebelum ke laga ini di 5 pertandingan terakhir raih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Dan di laga terakhir Persib mampu menang tipis 0-1 atas PSIS Semarang. Ada beberapa sosok di kedua kesebelasan yang akan menyita perhatian di laga ini. Kalau di Persija ada yang namanya Gustavo Almeida nih, striker utama Persija yang memang selalu ngotot dan menggebu-gebu kalau jumpa Persib. Bahkan Almeida mengatakan jika Persija mampu mengalahkan Persib di laga ini, maka gelar juara akan ada di tangan Persija. Selain Gustavo Almeida, ada yang namanya Firza Andika, yang kita tahu lah ya, ini statusnya masih ngambang nih, apakah musim depan tetap di Persija atau ke Persib. Sementara di laga pertama, Firza Andika ini justru terkena kartu merah saat berhadapan dengan Beckham Putra. Sementara di Persib ada yang namanya Maklok. Kapten Persib ini selalu menggebu-gebu kalau jumpa Persija, seolah ingin membuktikan
cibiran dari Jackmania yang pernah menyebut makhluk ini sebagai Money Clock. Meskipun Clock sudah membuktikan ya, kalau dirinya bukan kaleng-kaleng, terbukti dirinya mampu hadirkan gelar bagi Persib. Lalu juga ada Adam Alis. Adam Alis ini anak Jakarta, lahir di Jakarta dan besar namanya di Persija. Meskipun Adam Alis ini cuma setahun main di Persija, yakni di 2015. Dan uniknya meskipun lahir di Jakarta dan pernah membela Persija, laga ini mungkin akan jadi laga perdana derby pertama Adam Alis melawan Persija. Karena di 2015 ketika itu Adam Alis nggak sempat ya bertemu atau melawan Persib karena 2015 liganya ditunda atau di stop karena kerusuhan ya. Jadi dengan segala bumbu-bumbu tadi, laga ini memang sangat menarik dan sangat layak untuk disaksikan. Nah, sekarang kita intip nih, bagaimana sih persiapan dua tim ini? Di kubu tuan rumah Persija Jakarta, seperti yang kami bahas di sebelumnya, pelatih Persija Jakarta Carlos Peña ini benar-benar fokus ke laga ini. Dan di laga ini tuh bisa saja jadi titik balik Persija dalam memutuskan rekor kurang apik di beberapa laga terakhir. Makanya Carlos Peña ini akan mengeluarkan segala kemampuan dan pengalamannya demi menghadapi Persib Bandung. Jika kami amati di beberapa pertandingan terakhir Persija, kelemahan Persija itu ada di lini tengah dan lini belakang. Serangan balik cepat lawan ini selalu jadi masalah bagi Persija. Terbukti ya, 2 gol yang dicetak oleh Dewa United meskipun penalti semuanya berawal dari serangan balik cepat. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya lantaran kurangnya filter atau penyaring di lini tengah Persija yang akhirnya para penyerang lawan ini langsung berhadapan dengan 2 atau 3 center back utama Persija. Karena kan biasanya Persija itu memainkan 3 back tengah, 2 wingback dan 1 jangkar. Nah, ini yang berbahaya ketika 2 wingback ini naik untuk membantu pertahanan, entah itu Rio Fahmi ataupun Firza Andika, otomatis belakang itu cuma tersisa 3, ditambah gelandang jangkar cuma 1 yang Ramon Bueno yang kurang cepat larinya. Nah, inilah yang membuat lawan tuh mudah untuk melakukan serangan balik cepat karena 3 center back Persija ini memiliki kelemahannya masing-masing. Lalu kelemahan lain di Persija ada di sektor kiper. Sebenarnya kiper Persija ini dua-duanya bagus loh ya, tapi memiliki kelemahan yang hampir serupa. Carlos Eduardo ini bagus loh dalam bola-bola crossing. Dia memotong bola-bola crossing tuh bagus. Tangkapannya pun cukup lengket dan bagus dalam positioning. Tapi kekurangan Carlos Eduardo ini terlalu sembrono, terlalu banyak trik, bahkan trik-triknya ini kadang merugikan Persija itu sendiri. Sementara Andri Tani sebenarnya nggak usah diragukan kalau Andri Tani sekelas mantan kiper timnas gitu kan. Cuman permasalahannya adalah ada di faktor usia. Usia Andri Tani yang nggak muda lagi membuat refleks Andri Tani ini nggak sebagus dulu. Dan kelemahan yang paling sama di 2 kiper ini adalah sama-sama sulit menepis bola penalti. Menghadapi Persib Bandung, 2 pemain dipastikan hilang, yakni Carlos Eduardo dan Rio Fahmi yang sama-sama terkena akumulasi praktis. Posisi Rio Fahmi kemungkinan akan diisi oleh M. Ferrari yang ditarik ke kanan. Dan kemungkinan lini pertahanan ini akan diisi oleh Hansamur, Rido, dan Kudela. Sementara sisanya sih pemain Persija ini aman ya untuk berlaga di Bekasi. Jadi kemungkinan seperti inilah yang akan dipakai oleh Carlos Peña. Di bawah Mister ditempati oleh Andri Tani Ardiansyah. Trio center back kemungkinan ditempati oleh Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Ondrej Kudela. 2 wingback kemungkinan ditempati oleh M. Ferrari dan Firza Andika. Duet jangkar tetap sama, Ramon Bueno dan Maciej Gajos. Sisi sayap pun sama, Rio Matsumura dan Raihan Hanan. Sementara ujung tombak ditempati oleh Gustavo Almeida. Sementara di kubu Persib Bandung, seperti yang pernah diungkapkan oleh Boyan Hodak, kalau yang namanya lawannya itu tim-tim besar atau tim rival, Hodak ini nggak perlu capek-capek ngasih instruksi di latihan. Sebab Hodak tahu, kalau lawannya tim besar atau tim rival, para pemain Persib ini akan semangat dengan sendirinya.
Meskipun para boboto ini menargetkan pada para pemain Persib jangan sampai kalah di laga ini, sebab gengsi katanya kalau kalah dari Persija. Tapi Hodak mah enjoy we, sebab menurut Hodak ini cuma laga away ya, kalau kalah wajar, kalau imbang udah bagus, kalau menang ya itu luar biasa. Toh kalaupun kalah Persib tetap ada di atas kok. Tapi ya meskipun begitu kita sama-sama tahu lah ya, Boyan Hodak itu satu-satunya pelatih di Liga 1 yang paling absurd. Strateginya dan taktiknya itu sangat sulit diteliti dan dideteksi. Ucapannya pun kadang ini, kadang itu dan sulit ditebak juga. Hodak sebelum laga pasti bilang hal-hal yang lain, tapi giliran main lain lagi. Jadi meskipun di laga ini Hodak ini bilang enjoy we barudak, tapi faktanya nanti di lapangan Hodak pasti meledak tuh. Kalau kita analisa di putaran 2 ini, kelemahan Persib masih sama, yakni ada di lini tengah. Hilangnya Dado ini benar-benar terasa ya bagi lini tengah Persib. Meskipun ada Adam Alis dan Adam Alis mulai nyetel dengan permainan Persib, tapi kan jelas beda karakter antara Adam Alis dan Dado. Ditambah Ahmad Agung pun belum nyetel dengan permainan Persib, dan Robby Darwish yang udah nggak bisa dijadiin gelandang karena udah keseringan jadi wingback. Dan permasalahan lini tengah ini harus benar-benar disiasati oleh Boyan Hodak di laga ini, sebab peran Dado yang saat ini dijalankan oleh Matteo Kocijan, Kocijannya malah absen. Jadi kuncinya di lini tengah Persib di laga ini ada pada Tyrone Del Pino, sebab si nomor 10 ini adalah otak utama permainan Persib saat ini. Dia yang nentuin ini bola akan diumpan atau diapain nih. Dan untungnya aja Tyrone yang sempat absen lantaran demam sekarang udah pulih 100%. Dengan pulihnya Tyrone Del Pino, otomatis Boyan Hodak tinggal milih aja nih siapa yang akan dipakai sebagai ujung tombak, apakah David Da Silva atau Gervin Castanir. Tapi kalau prediksi kami sih DDS akan disimpan dulu deh, sebab karena kan kondisi DDS ini belum fit 100%, tapi itu juga tergantung situasi ya. Situasi apa? Situasi latihan terakhir. Kalau ternyata DDS ini malah lebih bagus ditampilkan di pertama atau dari menit awal, ya udah kemungkinan DDS akan ditampilkan dari menit awal. Dan para pemain yang sempat disimpan di laga PSIS kemungkinan akan dijadikan starter di laga ini. Jadi kira-kira seperti inilah pemain yang akan dipakai oleh Boyan Hodak. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Bek kiri Edo Febriansyah dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar ditempati oleh Adam Alis dan Maklok. Sisi sayap Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Tyrone Del Pino. Laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 16 Februari 2025 mulai pukul 15.30 alias jam setengah 4 sore. Live eksklusif dari Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi kami di jelang laga super big match di pekan ke-23 antara tuan rumah Persija Jakarta kontra Persib Bandung alias Derby Indonesia. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini? Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga ini? Dan ada kontroversi apa di laga ini? Kita akan nanti bahas bedah semuanya di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan produk-produknya hanya di Rio Sport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.